Saat ini, saat indah, ku memuji dan menyembah hadirat-Mu. Ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini, saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku sembahkan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Hadirat-Mu ku rasakan saat ini, saat ini. Urapan-Mu ku rasakan saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Saat aku menyembah Kau Tuhan. Amin. Kalau saudara pernah nonton film Pinocchio, Pinocchio itu kan ketika dia berbohong hidungnya tambah panjang kan? Makin dia bohong lagi tambah panjang lagi, bohong lagi tambah panjang lagi. Jadi ketika dia berbohong masalah baru muncul dalam dirinya. Sama dengan apa yang dikatakan dalam kitab Amsal pasal 19 ayat 5. Saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyembur-nyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Baik kebohongan yang dibuat ini untuk dirinya sendiri atau untuk kepentingan misalnya dapat duit, maka orang sebar-sebar hoax, punya kepentingan untuk menyelamatkan orang lain, apapun itu ada konsekuensi yang harus ditanggung oleh orang itu. Minimal beginilah, satu kebohongan yang dibuat nanti memerlukan kebohongan yang berikutnya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Nah seperti ini adalah situasi yang sangat tidak mengenakkan kan? Nah oleh karena itu Alkitab mengajarkan kepada kita untuk kita jujur. Tapi jangan lupa berhikmat ya. Abraham adalah sebuah tokoh Alkitab, satu tokoh Alkitab yang punya pengalaman dia menciptakan satu kebohongan. Dia bilang kepada orang-orang Mesir bahwa Sarah itu adiknya memang nggak sepenuhnya bohong sih, karena memang bapaknya sama ibunya beda. Waktu itu pernikahan demikian biasa. Tapi sebagai akibatnya istrinya diambil ke istana Firaun. Dia mengulangi kesalahan itu di tempat yang sama. Ya. Nah, Ishak juga begitu kan? Daud juga begitu. Daud ini ketika dia dikuasai nafsu, dia ngerjain Batsheba. Terus dia berusaha menutupi kebohongannya kan? Akhirnya dia malah melakukan pembunuhan berencana terhadap Uria, salah satu orang yang paling setia kepadanya. Oleh karena itu, kita mengerti bahwa orang-orang ini adalah Pinocchio jilid 2. Tapi mereka bertobat. Bagaimana dengan kita? Jangan sampai kita menjadi Pinocchio jilid 2. Mendingan kita ketika harus menghadapi konsekuensi karena kesalahan, ya diakui dari depan, terus kemudian menyelesaikannya baik-baik dan berubah. Maka energi yang kita butuhkan akan lebih sedikit. Jadi kita nggak perlu energi besar untuk menutupi kebohongan yang pertama toh. Kita bikin yang kedua, nanti ketiga, keempat, kelima, keenam dan selanjutnya. Nggak enak hidup seperti itu, nggak tenang. Daripada jadi Pinocchio jilid 2, mending kita jadi diri kita sendiri. Asli, apa adanya, jujur dan hidup dalam ketenangan. Tuhan memberkati.